Terima kasih, selamat malam. Hari ini saya membawakan materi tentang sikap. Anda sudah memutuskan hadir di sini, tentunya ini adalah kategori orang yang mau sebagai network builder, bukan penjual aja, tapi Anda menjadi seorang pembangun jaringan. Di sini saya katakan bahwa kalau Anda sudah memutuskan untuk memiliki bisnis yang besar, tentunya dengan teknik dan sikap yang benar ya. Ada 3 poin kalau Anda ingin memiliki usaha yang besar. Sikap, knowledge atau pengetahuan, kemudian effort atau usaha. Orang membangun usaha ini kepingin sekali memiliki usaha yang tumbuh besar. Cuma permasalahannya, sikapnya udah bagus, selalu datang ke pertemuan, meeting kecil dia selalu ikut. Pengetahuannya banyak sekali. Cuma masalahnya dia nggak pernah kerja, nggak ada effortnya. Bisa nggak punya bisnis yang besar? Nggak bisa. Nggak pernah presentasi, nggak mungkin. Ada orang yang presentasi terus, semangat sekali dia bekerja, effortnya keras sekali. Kemudian pengetahuannya banyak, tapi orang tersebut tidak mau berubah. Ya bisnisnya nggak akan pernah besar. Sikapnya bagus, kemudian dia bekerja keras, presentasi terus, tapi nggak pernah datang ke pertemuan kecil seperti ini. Ya, dia hanya bekerja, tapi nggak pernah mendapatkan ilmu atau pengetahuan. Akhirnya bisnisnya juga kecil. Jadi 3 poin ini penting sekali. Malam ini kita akan bicarakan mengenai sikap. Kenapa saya katakan di antara itu yang paling penting adalah sikap. Kalau Anda punya sikap yang bagus, pasti akan mau belajar, mau bekerja. 80% usaha ini dibangun dengan sikap, 20% teknik. Sikap adalah cara memandang suatu hal atau kejadian. Anda bisa memandangnya dari kacamata negatif atau dari kacamata positif, tergantung sudut pandangnya. Besar kecilnya bisnis Anda ditentukan oleh sikap Anda. Apakah Anda memiliki sikap yang negatif atau yang positif? Ya, ini ada cerita tentang sikap. Ada 2 orang salesman yang diutus oleh satu perusahaan sepatu ya di Eropa, dikirim ke Afrika. Perusahaan tersebut ingin mengembangkan pabriknya di sana. 2 orang tersebut diminta untuk survei apakah perusahaan tersebut cocok atau tidak untuk dibuka di Afrika. Ya, setelah survei, salesman pertama melaporkan kepada bosnya, "Bos, kita nggak mungkin membuka pasar di sana. Permasalahannya apa? Tidak ada satu orang pun di sana yang memakai sepatu. Jadi kita nggak bisa jualan di sana. Di sana nggak ada kultur atau kebudayaan pakai sepatu. Jadi nggak mungkin dijual sepatu di sana. Kalau kita buka pabrik di sana, kayaknya kita akan bangkrut, sia-sia, percuma." Berikutnya ada sikap salesman yang kedua yang mengatakan bahwa, "Bos, luar biasa sekali, ya. Tidak ada satu orang pun yang memakai sepatu di sana. Nah ini potensial banget. Kalau kita membangun pabrik di sana dan mendidik orang untuk mengetahui pentingnya menggunakan sepatu, kayaknya kita mendapatkan pasar yang kosong." Ya, ketika Anda mau mulai usaha ini juga, ini sudut pandang Anda melihat bahwa usaha ini, wah, Keling ini masih muda di Indonesia. Nah, untuk memiliki bisnis yang besar memerlukan 6 sikap. Di mana di sini, bagaimana sikap Anda terhadap Keling atau dengan bisnis ini? Ini yang terpenting. Apakah Anda melihat bisnis ini sebagai bisnis kecil-kecilan atau bisnis besar? Banyak orang tertarik membangun usaha ini hanya sekedar coba-coba, siapa tahu sukses. Itu rentan sekali. Kemudian ada orang yang mengatakan bahwa ini bisnis kedua setelah pekerjaan pokok saya. Nomor 1 adalah Tuhan, keluarga, dan pekerjaan saya. Tapi bisnis ini nomor 2. Nonton televisi nomor 5. Nah, kalau udah menempatkan seperti itu, bagus sekali. Tapi kalau Anda mau membangun usaha ini tapi nonton televisi masih nomor 2, Anda susah sekali untuk berhasil di usaha ini. Kenapa? Ya mungkin Anda akan susah sekali untuk mempunyai sikap bahwa bisnis ini besar. Itu nanti akan menentukan besar kecilnya bisnis Anda. Dulu berpikir, wah, pegawai bank kok jualan klorofil. Anda akan merasa kecil. Sekarang apa yang Anda jual sebenarnya? Yang Anda jual adalah kesempatan. Kesempatan untuk hidup lebih sejahtera lagi, lebih makmur lagi, lebih sehat. Contoh katakanlah kalau Anda jual produk. Katakan seperti ini, Budi, kayaknya kita udah 5 tahun kita nggak ketemu ya. Wah, kamu gemuk sekali. Saya ada obat untuk mengurus badan loh. 2 hari kamu akan turun berat badan. Biasanya kalau kita ketemu teman lama, "Halo Bud, apa kabar? Wah, luar biasa. Kamu kerja di mana sekarang?" "Oh, saya kerja di PU." "Wah, kita lama ya nggak ketemu. Gimana? Kamu udah menikah?" "Oh, saya udah menikah, punya anak 2." "Wah, enak dong ya, selamat," gitu ya. Biasanya kan seperti itu ya. Wah, enak sekali. Nah, sekarang kerja di mana? "Oh, di PU." Selain itu, saya lagi cari-cari usaha ini. Anak saya udah masuk SMP. Biayanya cukup besar. Oh, kebetulan ada rekan saya sedang mencari partner usaha untuk membangun usaha ini. Kayaknya Anda cocok dengan beliau. Nanti suatu hari kita akan tentukan waktunya untuk ketemu. Beda nggak dengan yang pertama? Beda. Ya, sikap Anda terhadap Keling.
Dulu bisnis network marketing adalah penghasilan tambahan saja, tapi sekarang udah menjadi profesi. Ya, bahkan di Amerika 20% orang terkaya di Amerika adalah orang dari bisnis jaringan. Dikatakan situ orang-orang terkaya di dunia mencari dan bangun jaringan, sedangkan orang-orang biasa mencari pekerjaan. Kata-kata jaringan disukai oleh orang-orang kaya. Jadi jangan alergi dengan kata jaringan. Ya, Anda nggak salah, Anda tepat sekali berada di industri ini. Dan satu hal yang akan pernah mati, bisnis inelastic demand, artinya walaupun harganya dinaikin, orang tetap butuh. Yaitu bisnis apa? Kesehatan. Sampai akhir hayat orang akan hidup butuh sehat. Betul? Nah, sekarang ada cerita mengenai 3 orang tukang batu. Ini mengenai sikap. 3 orang tersebut sama-sama menata batu bata. Tukang batu pertama ditanya, "Pak, Anda sedang apa?" "Oh, saya sedang menumpuk batu." Tukang batu kedua ditanya, "Anda sedang apa?" "Oh, saya sedang membangun dinding." Nah, tukang batu ketiga ditanya, dia menjawab, "Oh, saya sedang membangun sebuah istana yang besar sekali, atau saya sedang membangun mall." Sekarang, dari 3 tukang batu ini, Anda bisa bayangkan siapa yang tukang batu yang paling serius bekerja? Yang ketiga tentunya. Sama Anda bangun usaha ini, kalau Anda bangun di sini sekedar coba-coba, siapa tahu ada untung, siapa tahu berhasil, berbeda dengan menetapkan bisnis ini bisa memungkinkan untuk memiliki masa depan melalui usaha ini. Nah, kalau Anda mengatakan begitu, Anda bangun usaha ini, kehidupan Anda akan berubah. Karena rumusnya sukses adalah alat, berusaha, cita-cita, dan doa. Cita-cita Anda tinggi sekali, tapi sekarang alatnya mungkin ya. Dulu saya pikir, nggak mungkin mewujudkan cita-cita saya. Kebebasan waktu misalnya seperti itu. Alat. Nah, di depan Anda sekarang ada alat, yaitu usaha ini, Keling. Anda tinggal mau berusaha nggak? Nah, berusaha kalau Anda nggak punya cita-cita, Anda pasti menyerah. Nah, cita-cita dan doa. Sukses. Alat, berusaha, cita-cita, dan doa. ABCD. Berikutnya sikap Anda terhadap cash system, support sistemnya. Banyak orang yang bangun usaha ini ingin pakai cara-cara sendiri, kelihatan hebat. Oh, saya punya cara sendiri. Dan beruntung sekali kita berada di perusahaan Keling ini ada punya support system yang terus terang. Banyak di usaha lain dalam satu perusahaan setiap grup memiliki support system sendiri. Tapi di sini cara menjalankan usaha ini sama, yaitu support sistemnya yang menyediakan, pertama adalah menyediakan sistem pendidikan. Yang kedua, cash system memberikan track untuk berlari. Ya, Anda nggak perlu cari cara sendiri. Ya, dukungan dari seluruh dunia. Cash system ada di 25 negara, ada di 26 provinsi di Indonesia. Dan saya katakan Anda nggak perlu berbakat bisnis kalau Anda mau belajar. Cash system adalah seperti bisnis schoolnya. Nah, bagaimana sikap Anda terhadap apa yang ada sponsor Anda? Anda melihat sponsor Anda itu sebagai orang yang sekedar mensponsori atau sebagai konsultan? Sebagai orang yang akan mengubah hidup Anda. Jalur hidup bisnis kita adalah upline Anda. Upline aktif Anda tentunya ya. Upline aktif Anda itu orang yang akan membimbing kita, guru kita, konsultan kita. Setiap juara, seperti katakanlah Beckham, dia mempunyai Sir Alex Ferguson sebagai pelatihnya. Bisa nggak dia hebat sekali tanpa Sir Alex Ferguson? Susah. Steve Evans, dia seorang juara Tour de France, ya, 2 kali juara Tour de France, pembalap sepeda ini. Mr. Greg itu adalah pelatihnya. Dia belum pernah juara seumur umur. Dan uniknya di usaha ini, pelatih Anda itu udah jadi diamond duluan, udah jadi emerald duluan, membuktikan ke Anda itu cara yang udah benar, kebukti. Anda kepingin penghasilan 20 juta, apa Anda udah penghasilan 20 juta, sehingga dia tahu cara mengajarkan kepada Anda, menunjukkan kepada Anda bisa penghasilan 20 juta. Itu sikap Anda terhadap apa Anda. Walaupun mungkin lebih muda dari Anda, ya, kita mesti belajar dari mereka. Bagaimana sikap Anda terhadap cita-cita Anda atau kerja keras Anda? Banyak orang menganggap bahwa bisnis seperti ini itu nggak perlu kerja keras. Ya, sponsor 3 orang tiba-tiba jadi emerald. Nggak bisa, mesti bekerja. Beberapa waktu lalu saya ditanya oleh seorang paramedis di Manado, dia mengatakan, "Pak Henry berhasil karena rajin sih." Ya, saya katakan, ya memang butuh usaha dan investasi waktu. Tapi ngomong rajin, ibu tadi bangun jam berapa? Saya tanya seperti itu. Jam 6. Terus berangkat ke kantor jam berapa? Saya berangkat ke kantor jam 8. Ngomong-ngomong, ibu udah berapa lama bekerja di sini? 14 tahun mungkin? 15 tahun? Saya udah 21 tahun bekerja di sini. Ngomong-ngomong rajin ibu, tadi saya habis subuhan saya tidur lagi. Jam 11 saya baru bangun. Ngomong-ngomong rajin mana? Saya katakan, ibu 21 tahun bekerja ikut orang, masih betah. Ya, loyal. Kalau loyal itu sebenarnya, wah loyal sekali. Itu sebenarnya saya nggak bangga. Terus terang saya nggak betah, 4 tahun setengah saja saya pengen punya usaha sendiri. Ya, jadi saya katakan ini masalah seperti itu. Nah, kemudian sikap Anda terhadap cita-cita dan kerja keras, cita-cita Anda akan terwujud ketika Anda percaya bahwa itu bisa terwujud.
Kemudian sikap Anda terhadap diri Anda sendiri. Saya tahu Keling bagus, marketing plan-nya bagus, produknya luar biasa, nggak rata-rata. Saya tahu upline saya akan bantu saya. Saya tahu cash system bagus. Apa saya bisa ya? Pernah bertanya gitu? Kalau Anda mengatakan apa saya bisa ya, itu wajar. Wajar sekali. Yang kedua, kalau Anda nggak percaya dengan saya, wajar karena Anda baru kenal saya. Tapi yang ketiga, yang nggak wajar, kalau sponsor Anda udah percaya bahwa Anda bisa, tapi masih Anda nggak percaya apa saya bisa ya. Kenapa Anda disponsori? Kenapa nggak orang lain? Karena percaya bahwa Anda pasti bisa. Masih Anda nggak percaya gitu. Nah selama ini masih kita pakai topeng Bapak Ibu. Hanya ngakui orang lain bisa. Ya pantesan Pak Santoso. Ya Pak Kelvin. Anda hanya ngakui orang lain terus. Anda nggak pernah menghargai diri Anda bahwa Anda bisa. Giant inside you. Ada raksasa dalam diri Anda yang perlu dibangkitkan. Bagaimana sikap Anda terhadap tantangan atau hambatan dan kegagalan? Anda ngelihat tantangan, Anda katakan, wah saya nggak punya uang, saya nggak punya waktu. Ada 100 alasan, Anda bisa sebutkan dalam 5 menit, Anda punya 100 alasan untuk bisa menjalankan usaha ini. Justru itu saya katakan Anda menjalankan usaha ini, saya nggak punya uang, saya terus menjalankan usaha ini minus. Kalau Anda nggak punya uang, saya minus, banyak hutang. Justru itu saya ingin bayar hutang, terdesak untuk bayar hutang. Itu tantangan atau hambatan. Kalau Anda nggak itu hambatan, ya Anda terus akan menganggap bahwa itu hambatan. Saya suka cerita ini, gajah kenapa waktu kecil di kerangkeng, pakai kerangkeng yang besar sekali, pakai rantai yang besar sekali, ya. Tapi setelah besar, dia hanya cukup pakai rantai kecil. Padahal seperti ini aja udah putus, ya. Tapi kenapa dia tetap senang di kerangkeng? Karena itu mudah menjadi habitnya, ya. Nah, sikap Anda terhadap kegagalan. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu pernah di perusahaan network marketing sebelumnya. Saya pernah gagal di usaha saya, usaha kayu. Saya pernah gagal usaha restoran. Saya sudah pernah gagal. Jangan jadikan masa lalu jadikan pedoman, tapi kan jadikan pelajaran. Mungkin Anda sudah dengar kalimat ini lama sekali, tapi terus terang saya banyak belajar dari kalimat ini. Mungkin melalui usaha ini saluran berkat bahwa Anda hidup lebih baik. Ya kadang-kadang kita melihat bahwa pernah gagal berarti nanti gagal lagi gitu. Anda selalu dibayangi oleh masa lalu seperti itu. Nah, ini ada barrier yang harus Anda pecahkan. Ketika Anda sudah pecahkan, akan cepat sekali pertumbuhan Anda karena Anda tidak dibayangi oleh masa lalu Anda. Salah satu cara yang dianjurkan oleh cash system yang pertama kali adalah punya cita-cita yang jelas dan sikap yang positif. Banyak orang bertanya-tanya, kenapa goals atau cita-cita dan memiliki sikap positif itu penting? Karena 80% di sini keberhasilan Anda ditentukan oleh impian yang kuat. Perlu sekali impian dan sikap sebagai dasar fondasi membangun bisnis Anda menjadi besar. Anda misalnya membangun sebuah bangunan yang kokoh, Anda perlu bangun fondasi yang sangat kuat, ya. Semakin besar dan kuat fondasi yang kita bangun, semakin besar pula gedung yang kita bisa bangun. Nah, apakah itu impian? Impian beda dengan keinginan. Impian adalah sesuatu yang benar-benar Anda inginkan, dalam hidup Anda. Jika Anda mendapatkannya, Anda bisa menitikan air mata karena syukur bahagia, dan sebaliknya jika tidak Anda dapatkan, Anda bisa nangis juga, ya. Sehingga Anda benar-benar mau melakukan apapun untuk orang-orang yang Anda cintai dengan cara yang halal untuk mewujudkannya. Itulah cita-cita. Misalnya cita-cita kamu apa? Saya pengen beli mobil Mercedes. Kalau nggak dapat gimana? Ya nggak apa-apa. Ini bukan cita-cita, itu keinginan, ya. Terus terang kalau keinginan itu beda dengan impian. Impian mempunyai kekuatan yang mendalam, melibatkan gelombang emosi, ya. Gelombang emosi yang memberikan tambahan energi sehingga proses perwujudannya terasa lebih ringan. Keinginan sangat rentan dengan problem. Ya, dengan problema. Temukan dan visualisasikan impian Anda, buatlah dream book dan carilah foto-foto yang menggambarkan impian Anda. 60% orang di dunia punya impian yang samar-samar. Mereka yang hidupnya hanya mengandalkan gaji pokok. Saya nggak tahu hidup besok gimana, yang jelas 5 tahun ke depan saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya jalani aja. Ini 60% rata-rata orang seperti itu. Nggak tahu deh 5 tahun yang ke depan. Nah, 17% manusia tidak punya impian sama sekali. Hidupnya hanya mengandalkan belas kasihan orang lain. Pengemis misalnya seperti itu. 10% manusia punya impian yang hanya dalam pikiran mereka saja. Hidupnya memang makmur, 3 kali gaji pokok. Dia kaya. Dia hanya aman secara finansial, tapi belum bebas secara finansial. 3% manusia punya impian yang jelas, terperinci dan divisualisasikan. Hidupnya sangat-sangat sukses. Nah, sekarang apa impian dan prioritas utama Anda? Mungkin Anda ingin bayar hutang. Menjalankan usaha ini awalnya adalah untuk bayar hutang, ya. Kemudian membeli mobil baru misalnya. Saya nggak tahu selama ini Anda mungkin pakai motor. Ini upline kami Pak Sumaryanto suatu hari diangkai dia kehujanan bawa produk, dia memutuskan di situ saya harus beli mobil dan keluarga saya harus berubah. Dan beliau benar dia bisa beli rumah dan beli mobil dari usaha ini.
Ada momentum di situ. Saya nggak tahu momentum Anda apa. Mungkin Anda pernah dihina tetangga mungkin. Ada momentum, tapi apakah Anda pernah buat komitmen dengan momentum Anda? Ya, merenovasi rumah atau membeli rumah yang lebih besar dan mewah. Mendapatkan penghasilan tambahan, extra income. Udah nggak zaman lagi hanya satu income sekarang. Double income, triple income. Seperti itu. Ya, kebebasan finansial. Siapa di antara Bapak Ibu yang suka shopping? Suka belanja? Suka belanja ya. Tapi biasanya kalau kita ke supermarket, kita lihat baju harganya 600.000, gaun 1 juta, sepatu ada coklat, ada hitam semua, dua-duanya suka gitu loh. Taruh lagi, terus seperti itu pelayanannya sampai bosan. Kalau uang udah nggak masalah, sebenarnya Anda nggak perlu lihat harganya, ini bayar ke kasir, ya. Makanya jadi diamond. Nah, saya rasa kebebasan finansial itu bisa dikatakan ketika Anda Crown Ambassador, itu udah luar biasa. Seperti Pak Santoso, udah 183 juta sebulan. Itu bayangkan, tahun 2 tahun ke depan memiliki usaha sendiri. Dari dulu saya ingin memiliki usaha sendiri. Saya nggak tahu impian Anda apa. Ya, mungkin kebebasan waktu. Nah, itu suatu yang mewah sekali. Bagi kami yang di Jakarta, bisa olahraga jam 8, itu luar biasa. Tidur lagi misalnya, seperti itu luar biasa. Bisa nemani istri, menjadi bapak yang bukan paruh waktu lagi, tapi penuh waktu. Full time jadi bapak. Nah, ini kebebasan waktu itu mahal sekali. Ya, mahal sekali. Wah, kalau banyak waktu di rumah, kalau ngapa-ngapain ya nggak bosan, Pak. Ya bosan kalau nggak punya uang gitu loh kan. Kalau punya uang ya nggak bosan gitu. Ya. Membiayai pendidikan anak sekolah terbaik di dunia misalnya. Selama ini ada rekan kami, ada yang kepingin sekali bahwa dia menjalankan usaha ini hanya untuk biaya pendidikan anaknya. Ya, Bapak Ibu mungkin tidak sama dengan saya. Mungkin ingin beramal, ingin berbagi, menolong orang lain. Bagaimana menolong orang lain? Kita aja belum ketolong. Anda tahu kalau kita naik pesawat, ada pakai masker, pakailah Anda dulu, baru anak Anda, kan gitu. Anda dulu berhasil, baru bantu orang lain, seperti itu. Nah, kemudian jalan-jalan ke luar negeri atau naik haji. Besok kita akan umroh tanggal 26. Ya, dengan beberapa diamond. Nah, tahun depan saya katakan Anda bisa umroh bagi yang muslim. Kalau Anda safir ke atas, kualifikasi Anda berangkat ke luar negeri. Makanya siap-siap paspor ya. Tahun depan umroh. Dan yang non muslim bisa berangkat ke Beijing 8 malam 7 hari ya. Jadi ini luar biasa. Kemudian kalau Anda kualifikasinya 2.500 poin, Anda berangkat ke Bangkok. Kalau Anda safir ke atas, Anda berangkat ke luar negeri. Nah, kemudian Anda menginginkan pengembangan diri mungkin, pengembangan pribadi. Anda menginginkan apa? Coba Anda pikirkan telah impian Anda. Mengapa hal itu penting bagi Anda? Kenapa Anda harus bayar hutang? Saya tanya pada diri saya sendiri, kenapa saya bayar hutang? Karena kalau saya nggak bayar hutang, saya akan ditagih terus oleh debt collector, kan gitu. Seperti itu. Jika hal tersebut tidak terwujud, apa yang terjadi dengan Anda? Hidup saya nggak akan tenang, ya. Jadi jangan kalau pengen mobil BMW, kalau nggak dapat apa? Ya nggak apa-apa, ya lain persoalannya. Nah, kapan hal tersebut akan terwujud? Nah, Anda tetapkan tanggalnya. Tetapkan tanggalnya. Ya, saya pengen bebas hutang, tapi kapan? 10 tahun? Ya. Kemudian apa yang Anda lakukan untuk mewujudkannya? Apa upaya Anda? Lakukan action plan-nya, buat action plan-nya. Konsultasikan kepada upline Anda. Upline, saya kepingin sekali menjadi emerald spatnya. Alasan kenapa kita perlu punya cita-cita? Kenapa sih kita perlu cita-cita? Dari tadi ngomongin cita-cita apa sih? Alasan yang pertama adalah Anda memiliki usaha sendiri. Usaha ini tidak ada bos. Kabar baiknya karena ini usaha milik sendiri. Kabar buruknya karena ini juga usaha milik Anda sendiri. Artinya Anda nggak ada yang perintah, nggak harus ke sana harus kemari, ya. Nah, di sini Anda harus membuat progres sendiri. Upline Anda dan sponsor Anda adalah orang yang akan membantu pertumbuhan bisnis Anda. Pengusaha-pengusaha di luar sana pun yang tidak punya bos pasti punya impian yang kuat dan sikap yang positif. Belum pernah saya melihat orang yang sangat sukses dalam suatu bisnis, dia tidak punya sikap yang bagus. Yang kedua alasannya adalah modalnya kecil dan resikonya pun kecil membangun usaha ini. Gak sampai jual rumah Bapak Ibu untuk bangun Keling. Jika Anda join Keling dengan modal dan resikonya juga besar, otomatis Anda akan serius sekali. Masalahnya join Keling hanya 100.000, ya. Komitmen Anda nggak sampai jual rumah, sehingga dengan mudah negatif di luar sana itu mengaruhi untuk Anda berhenti atau quit dari bisnis ini. Nah, jika Anda memiliki cita-cita yang kuat dan sikap yang positif, Anda akan memiliki pertumbuhan bisnis yang besar. Kemudian yang ketiga, alasannya yang ketiga adalah segala pencapaian yang besar di dunia ini selalu dimulai dari sebuah impian. Ya, Thomas Alva Edison menemukan lampu pijar, melakukan percobaannya lebih dari 2000 kali.
Tapi dia tidak menyerah sehingga kita dapat menikmatinya sekarang lampu pijar seperti ini. Produk seperti Sony, Coca-Cola, Honda, Hyundai, Marks and Spencer, McDonald, Toyota, Microsoft sudah akrab dengan kehidupan kita. Beberapa di antaranya bahkan seakan telah menyatu dengan detak jantung kegiatan kita sehari-hari ya. Timbul pertanyaan, bagaimana usaha yang kini telah meraksasa itu dulunya dirintis? Pernah nggak terpikir seperti itu? Kok bisa Toyota hampir 10 mobil di jalan, itu 10 banding 1 Toyota. Betul? Nah, Anda pernah berpikir seperti itu? Boleh dikatakan dari nol besar. Seceri Honda, Chun Yun dari Hyundai, Michael Mark dari Marks and Spencer, awalnya betul-betul miskin. Ya, betul-betul miskin. Honda semula hanya seorang pencuru yang bertugas menimang bayi sebelum dia mengenal otomotif ya. Dia hanya seorang kacung. Chung Yun pernah menjadi petani, kuli bangunan, kuli pelabuhan. Michael Marks yang buta huruf memulai usahanya menggendong dagangan keluar masuk kampung. Bayangkan, ya Ray Kroc, orang yang membesarkan McDonald, awalnya hanya seorang salesman biasa. C.C. Kato, seorang pendiri perusahaan mobil Toyota pun tak berbeda. Kyo Morita dan Bill Gates yang memiliki orang tua kaya. Begitupun Sony dan Microsoft itu murni hasil jerih payah mereka sendiri, bukan warisan. Dia melakukan apa yang orang rata-rata nggak lakukan, sehingga dia menikmati apa yang rata-rata nggak nikmati. Ya, jadi jika Anda ingin memiliki bisnis yang besar, jangan takut memiliki impian yang besar. Kita kadang takut memiliki impian yang besar, karena kita melihat keadaan hari ini. Jangan melihat Anda hari ini atau masa lalu, tapi kemana Anda akan tiba. Set A telah selesai. Anda tinggal membalik kaset ini dan tidak perlu merewind lagi. Nggak ada tanda-tanda di kepalanya ada diamond gitu, nggak mungkin ya. Nah, bagaimana cara melindungi impian Anda? Nah, sekarang cara melindunginya gimana? Anda memasukkan ke dalam beton yang tidak bisa dicuri. Banyak sekali yang impiannya akhirnya tercuri. Don't let anybody steal your dream. Jangan biarkan satu orang pun atau seseorang pun atau apapun bisa mencuri impian Anda. Jangan biarkan televisi mencuri impian Anda. Kadang-kadang kita mau pergi, acaranya bagus, ya. Nah, mungkin adalah teman dekat Anda bisa mencuri impian Anda, atau istri atau suami kita, orang tua kita. Maksud mereka baik. Mereka tidak ingin suatu saat Anda kecewa. Udah jangan mimpi terlalu tinggi deh, nanti kamu kecewa, seperti itu ya. Nah, karena Anda mengharapkan sesuatu yang menurut mereka terlalu muluk-muluk. Maksudnya mereka adalah memberitahu Anda, tetapi biasanya hal tersebut bisa mengaburkan impian Anda. Jadi Anda perlu lindungi impian Anda. Saya ada cerita seperti ini. Ada anjing, dia mengejar kelinci, Bapak Ibu. Di shooting. Kelinci ini dikejar oleh anjing. Wah, lari ke sana kemari, disut. Kemudian kelinci tersebut di-delete, dihapus. Orang berpikir ini anjing gila kali, ngejar apa itu ya. Orang-orang berpikir Henry ngapain tiap hari pulang malam ya, pulang kerja lagi gitu ya. Ini gila kali ya. Seperti itu. Kemudian beberapa bulan kemudian tetangga saya heran. Ini kok jam 10 masih pakai celana pendek di rumah. Ya. Kemudian pulang malam. Apa yang dikerjakan? Apa yang dikejar? Teman saya sendiri yang nggak gabung di sini itu mengatakan ini apa yang Henry kejar dan Triana kejar. Mungkin Bapak Ibu seperti itu karena orang di luar sana tidak tahu kelinci tersebut gitu. Jadi mengira kita gila, tapi memang kita gila kan? Beberapa hari yang lalu mobil terparkir di depan rumah. Ini kerjaannya apa? Punya mobil bagus. Kadang kita terlalu sibuk apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Nanti tetangga kita bilang apa, kita kerjain keling katanya. Jadi lindungi impian Anda. Cara melindungi impian Anda, yang pertama adalah visualisasikan impian Anda. Gambarkan dengan jelas keinginan Anda. Cari gambar-gambar yang mewakili impian Anda. Buatlah dream book. Dream book ini nggak harus bagus, tapi yang jelas ada ikatan batin dengan Anda. Mungkin pertama adalah gambar orang tua Anda atau anak Anda. Anda pingin sekali mobil misalnya. Anda ingin sekali mobil, jangan cuma ingin saja. Anda datang ke dealer mobil, Anda rasakan bau mobil itu, nggak bayar kok. Terus terang ini saya ambil, itu ketika saya bangun usaha penghasilan saya baru 600.000. Ya, saya masih naik turun bis. Dan itu jelas nggak masuk akal. Orang banyak hutang, ya nggak punya waktu, nggak punya keturunan pengusaha, bisa. Saya katakan, kalau Anda percaya, Anda pasti bisa. Uniknya ketika kita membeli mobil ini, saya memang belum bisa mengendarai mobil. Ya.
Dan menariknya usaha ini saya katakan bahwa kalau kebutuhan kita bukan mobil awalnya, kebutuhan kita adalah bayar utang tadi, kemudian pingin menikah. Mungkin beberapa di antara mas, mbak ada yang kepingin sekali menikah tapi belum ada biayanya. Mulai usaha ini Anda bisa wujudkan. Terus terang Anda pingin bulan madu kemana, seperti itu, Anda cari gambarnya. Saya kepingin bulan madu di Grand Hyatt Bali, saya tempelkan seperti itu bisa terwujud. Sesuatu yang terlihat bisa terwujud kalau Anda percaya. Ya, yang kedua, Anda miliki lingkungan yang mendukung impian Anda. Pilih lingkungan Anda. Kayak sistem menyediakan lingkungan yang berisi orang-orang yang positif, yang akan mendukung impian Anda. Masa depan Anda tergantung dengan siapa Anda berbicara, Anda bergaul 2-3 tahun ini. Jadi pilih lingkungan Anda. Datang ke pertemuan yang diadakan oleh Cash System, oleh Keling. Itu ketemu orang-orang positif. Kalau di luaran sana, Anda katakan, saya kepingin sekali membeli mobil Jaguar. Paling nggak mungkin, kamu aja masih naik sepeda atau naik motor, nggak mungkin mobil Jaguar. Kalau Anda tanyakan pada orang di luar sana, tapi kalau Anda tanya kepada Pak Santoso, kamu pasti bisa, ya. Tapi kalau Anda tanya ke teman Anda yang di sini, pasti Anda cari penyakit. Nah, jadi hadir ke pertemuan seperti BOP. Wah, saya udah pengalaman, udah gitu-gitu aja datang ke BOP. Hadir setiap pertemuan. Justru Anda perlu hadir ketika Anda merasa nggak perlu datang pertemuan, Anda merasa lagi nggak semangat, datang ke pertemuan, Anda akan semangat lagi. Ketemu orang-orang yang semangat. Karena di luaran sana banyak sekali orang negatif. Yang ketiga, baca buku yang dianjurkan oleh Cash System. Buku berpikir dalam jiwa besar misalnya, cara mencari kawan mari orang lain, skilled people. Mungkin bukunya murah, hanya jual klorofil aja bisa beli buku. Buku akan sangat membantu untuk memperkuat impian Anda untuk permohonan alam bawah sadar. Kita udah terlalu sering dapatkan hal negatif. Bagaimana kita membuang kotoran yang ada di kepala kita dengan buku. Buku ini bagus sekali, di mana hal yang direkam di dalam bawah sadar Anda adalah hal-hal yang diulang-ulang, hal-hal yang emosional. Karena kita terbiasa hidup dalam lingkungan yang negatif, maka untuk pemegangan hal-hal yang positif memerlukan 10 kali lipat daripada hal-hal yang negatif. 10 kali lipat untuk hal yang positif. Kalau Anda baca koran misalnya, pemerkosaan pembantu oleh majikan. Nah, di sini ada pembangunan masjid atau pembangunan gereja. Anda pasti baca mana dulu? Iya, karena kita lebih respon dengan hal-hal negatif lebih cepat. Yang positif itu butuh 10 kali diulang-ulang terus. Hati-hati ya dengan kata-kata negatif. Yang keempat, kaset. Dengarkan kaset pelajaran atau motivasi dari orang-orang yang telah sukses di Keling, yang telah dilakukan oleh Cash System. Sekali lagi bahwa Anda akan banyak sekali berhadapan dengan hal yang negatif di luaran sana. Jadi Anda perlu mendapatkan input-input yang positif dari orang-orang yang sudah berhasil di sini. Anda dengarkan setiap saat. Begitu Anda masuk mobil, Anda setel kaset. Kaset ini akan memberikan makanan pada otak. Dan ini merupakan informasi yang sangat murni. Misalnya grup Anda, usaha Anda ada di Ternate, usaha Anda ada di Aceh, semua bahasanya sama. Kesamaan bahasa. Usaha kita itu adalah manusia, bukan komputer loh. Kita bukan menggunakan orang untuk sukses, tapi kita memberdayakan orang untuk sukses. Sekarang kalau Anda bisnis jaringan komputer misalnya, Anda capek, Anda tinggal matikan aja, maka kita bisa istirahat. Tapi kalau Anda berhubungan dengan manusia, Anda perlu tahu bagaimana cara berhubungan dengan manusia. Anda perlu baca buku. Kemudian akan berbahaya sekali ketika pertumbuhan keuangan kita lebih cepat daripada pertumbuhan pribadi. Misalnya Anda masih muda sekali, Anda cepat sekali penghasilannya, kepribadian Anda nggak berubah, Anda akan jadi sombong. Anda akan boros, hilang penghasilan Anda. Seiring dengan pertumbuhan pribadi, bisa Anda akan tumbuh. Yang paling penting adalah jangan takut untuk bermimpi. Ya, punya impian itu nggak bayar. Jangan takut punya impian. Ya, karena kadang kita melihat keadaan kita hari ini yang susah. Anda harus melihat visi, riset, hasil. Seorang Dan Johnson, dia udah melihat garis finish sebelum dia start. 9 detik dia bisa capai. Karena apa? Karena dia memiliki tujuan yang jelas. Jadi miliki tujuan yang jelas, Anda nggak akan kabur. Asal Anda mau bekerja keras di sini, kita bergerak di dalam impian. Anda bukan sedang berhayal. Anda mungkin tidak mendapatkan semua yang Anda impikan, tapi Anda tidak mendapatkan apapun kalau Anda nggak punya impian. Tanpa Anda memimpikan terlebih dahulu, Anda nggak mungkin. Jangan takut memiliki impian yang kecil, karena impian bukan untuk dibanding-bandingkan. Tapi impian adalah sesuatu yang mendorong Anda untuk keluar dari zona kenyamanan Anda, untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ya, jadi bukan dibanding-bandingkan.
Dreambooknya punya saya, mobilnya Bentley, bagus sekali. Impian kamu cuma mobil Kijang. Ya, tidak untuk dibanding-bandingkan Bapak Ibu. Di sini berbeda, kebutuhan orang mungkin adalah anak. Impiannya adalah anak. Kalau Anda nggak berani bermimpi, Anda nggak punya impian, cari ketakutannya. Anda hari ini mungkin masih bekerja. Bayangkan 2 tahun lagi seandainya Anda nggak dibutuhkan lagi di perusahaan Anda. Artinya Anda di PHK. Kemudian apa yang terjadi seandainya Anda hari ini Anda sehat? Bagaimana kalau 2 tahun lagi atau setahun ke depan Anda nggak sehat lagi? Anda sakit misalnya, Anda sudah tidak produktif lagi. Kalau badan kita sehat jadi aset, tapi kalau sakit jadi liabilities. Betul nggak? Kita mengeluarkan banyak uang. Jadi kalau Anda nggak berani bermimpi, cari ketakutannya. Saya susah punya impian, tapi saya bayangkan kalau saya nggak berhasil, saya nggak bisa menyekolahkan adik saya yang kelas 3 SMA sekarang. Kalau saya nggak berhasil, hidup saya akan gini-gini terus, terjerumus hutang terus. Kalau Anda nggak berani bermimpi, cari ketakutannya. Saya punya cerita, kalau Anda punya impian, ada seorang musafir, dia melakukan perjalanan, dia membawa makanan dan minuman di sampingnya. Suatu hari dia melakukan perjalanan, apa yang terjadi ketika di jalan, melihat ke belakang di hutan, ada macan. Dia lari keras sekali, kelihatan macannya nggak kelihatan, udahlah, nggak apa-apa. Dia mau menuju sebuah pulau impian, di mana di sini ada keluarga yang bahagia, wanita cantik ya, anaknya bahagia, makanan enak seperti itu. Ada pulau impian, dia akan tuju ke sana. Tapi dia mau makanan, nggak kelihatan ini. Pulau impian pasti capek lah, nggak apa-apa. Ini ada makanan ini, nggak perlu buru-buru. Kemudian dia rengok lagi. Macannya udah kelihatan. Dia lari lagi, akhirnya melewati gurun. Di gurun pasti nggak kelihatan macannya. Betul? Nggak kelihatan macannya. Akhirnya apa? Dia istirahat. Saya nggak perlu buru-buru. Saya punya makanan kok, punya minuman kok. Ya, sama kayak kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu punya kehidupan yang makmur, membantu banyak orang seperti itu, atau Anda punya kehidupan yang lebih baik, itu mungkin susah sekali punya impian yang seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu, tanpa keling pun Anda tetap hidup. Nah prinsipnya sekarang, kenapa? Seperti tadi ada makanan dan minuman si musafir tadi. Ya, Anda susah membayangkan impian yang di pulau impian tadi. Tapi coba bayangkan macan tadi. Ya, macan di belakang Anda. Karena masa depan adalah misteri Bapak Ibu. Kita tidak tahu apa yang akan jadi. Jangan Anda gali sumur ketika Anda haus. Jangan menggali sumur ketika Anda sudah lemes. Ya, kalau sudah lemes sudah nggak bisa gali sumur ya. Sedia air sebelum Anda haus, atau sedia payung sebelum hujan. Ada backup income. Nah, bagi Anda yang susah punya impian, cari seperti itu. Membangun usaha ini saya katakan juga bahwa kita perlu melakukan namanya edifikasi. Edifikasi adalah membangun sikap. Di sini adalah menghormati orang lain atau mempromosikan orang lain. Tujuannya adalah mempromosikan orang lain untuk membangun bisnis Anda. Artinya edify adalah respect atau memberi hormat, mempromosikan. Kalau Anda punya bisnis yang besar, Anda harus jatuhnya pujian pada orang lain. Siapa yang dipromosikan? Semua yang ada kaitannya membangun bisnis Anda. Edifikasi pasangan Anda, edifikasi downline Anda bahkan, atau crossline Anda bahkan. Saya sering sebut Pak Irwansa atau Pak Erwin, beliau menjadi emerald dalam waktu 2 bulan 10 hari. Luar biasa sekali. Edifikasi crossline Anda hal-hal yang positif. Cari hal-hal yang positif dari seseorang, looking for the good istilahnya. Ya. Edifikasi apen Anda, edifikasi yang pasti sponsor dan semua apen Anda yang aktif atau yang core. Kapan edifikasi dilakukan? Bisa di home meeting, ya di rumah. Contohnya apa? Misalnya Anda edifikasi di home meeting. Bapak Ibu beruntung sekali malam hari ini kita berada di sini. Yang pertama, Bapak Ibu udah memutuskan berada di sini adalah sangat beruntung. Mungkin Anda di luar sana nonton televisi. Tapi yang kedua, saya katakan Anda beruntung sekali karena Anda kedapatan informasi yang menurut saya bagus sekali, yaitu tentang kesehatan dan peluang usaha. Dan kebetulan akan dibawakan oleh seseorang. Beliau ini adalah sangat berpengalaman, masih muda. Beliau punya bisnis bukan hanya di Jogja atau di Semarang saja, tapi punya bisnis di seluruh Indonesia bahkan sampai luar negeri. Nah kebetulan hadir di sini, saya berterima kasih sekali. Misalnya seperti itu kepada Bapak Andang, misalnya seperti itu. Ya, silakan Pak Andang. Tapi coba kalau nggak ada edifikasi, Bapak Ibu, maaf sekali sore-sore ini mestinya masak, tapi sudah kesini jadi ngerepotin mau jelasin produk-produk tailing. Silakan Pak Andang. Kira-kira semangat ya?
Pertama, prospek akan melihat bahwa Anda seorang sales kan gitu. Pandang punya semangat. Seperti itu. Nah, edifikasi itu tujuannya untuk apa? Edifikasi adalah untuk Anda sebenarnya. Bukan untuk sponsor atau upline Anda, bukan. Siapa yang untung? Anda. Ya. Edifikasi di ruang tamu misalnya katakanlah disediakan air minum yang khusus atau dibawakan tasnya, itu adalah edifikasi yang bagus di ruang tamu. Kalau di BOP seperti apa? Di BOP misalnya Anda mengedifikasi, Anda bisa ceritakan, itu nanti saya kenalkan dengan upline saya, misalnya seperti itu, Pak Sumaryanto. Anda bisa nyamperin Pak Sumaryanto. Anda udah ceritakan ratusan kali tentang Pak Sumaryanto kepada donen Anda ini. Ya, kemudian Pak Sumaryanto akan mengatakan apa? Pak Sumaryanto akan mengatakan, percaya saja apa yang dikatakan oleh Bapak X. Anda pasti berhasil, Anda di jalur yang benar. Ya, dampaknya 1000 kali. Anda cerita 100 kali, dampaknya 1000 kali. Akhirnya apa? Donen Anda percaya dengan Anda. Coba kalau nggak ada edifikasi, mereka pakai cara sendiri. Wah, ini kepala dinas, ya. Wah, ini saya direktur. Akhirnya apa? Mereka punya sikap yang arogan semua. Ya, semua di sini kita untuk bisa rendah hati, untuk bisa melakukan di mana ada level-levelnya edifikasi. Ya. Ya, jadi edifikasi di BOP akan mudah sekali. Nah, level-level di edifikasi yang pertama mulai dari mulut saja, nggak tulus, ya, hanya lewat mulut saja. Yang kedua dengan tindakan. Biarkan upline Anda lebih aktif bicara saat follow up prospek Anda misalnya. Biasanya kita lebih banyak bicara, ya. Jadi udah dengan tindakan bahwa Anda menjadi orang yang memang rendah hati dan mau belajar. Di situ upline Anda yang akan bicara, di situ dengan tindakan. Nah, yang ketiga dengan tulus dalam hati. Ini yang bagian yang paling susah mengedifikasi bagi saya. Nomor 3 ini adalah susah sekali, yaitu selalu positif dengan upline Anda. Susah bukan? Selalu positif dengan upline. Berpikir positif pada level yang paling susah. Percayalah, upline Anda akan peduli pada Anda dan grup Anda. Kalau Anda pura-pura mengedifikasi upline Anda, itu akan ketahuan bahwa Anda pura-pura. Tapi kalau Anda benar-benar dari dalam hati bahwa Anda mengedifikasi, mempromosikan, memberi respect kepada upline Anda, itu betul-betul kelihatan sekali. Beda dengan kalau Anda berpura-pura. Edifikasi adalah bagian dari sistem cara membangun usaha ini. Ya, edifikasi upline Anda. Karena terus terang kerjaan di bisnis kita ada 2 aja, Bu. Mau jadi motivator atau jadi promotor. Kalau jadi motivator itu sebenarnya kerja bodoh. Anda motivasi donen Anda sampai jam 4 pagi. Kerja bodoh. Kerja pintar adalah promosi. Promosikan orang ke pertemuan, promosikan kaset, promosikan produk, ya, promosikan upline Anda. Biarkan upline Anda yang bekerja. Ya, saya senang sekali ketika Pak Sumaryanto bikin pertemuan misalnya, atau Pak Santoso bikin meeting, saya akan promosikan habis-habisan. Karena apa? Saya percaya di meeting dia akan dapatkan banyak hal. Kalau saya datangkan 40 orang misalnya atau 50 orang belajar semua tanpa harus saya memotivasi satu-satu. Betul? Jadi promosi adalah kerja pintar. Promosikan sukses seminar. Ya, ini kerja pintar. Promosikan sukses seminar. Tiap hari ngomongin sukses seminar. Karena apa? Terus terang saya jadi diamond itu gara-gara sukses seminar. Saya waktu datang sukses seminar peringkat saya masih kecil. Nah, kemudian saya putuskan di situ untuk jadi manajer, kena manajer. Kemudian datang ke sukses seminar lagi, di situ peringkatnya masih ruby, donen saya udah emerald. Saya putuskan di horizon waktu itu, saya putuskan bulan depan saya emerald, kena emerald. Ketika di Kuala Lumpur ada sukses seminar, saya datang ke sana dengan Pak Kelvin. Emerald nggak dianggap, istilahnya tidak dihargai sama sekali. Saya pikir, yes, saya akan jadi diamond. Ternyata betul jadi diamond. Jadi yang terpenting adalah di situ, kalau Anda bisa mendatangkan sukses seminar 3 kaki Anda membawa 10-3 misalnya, seperti itu. Di situ memutuskan ada 4 orang saja memutuskan, yes, saya mau jadi emerald. Maka Anda jadi apa? Jadi diamond. Minimal kalau 3 usaha Anda saja di 3 kaki berbeda memutuskan, saya jadi manajer bulan depan. 2 bulan lagi saya akan jadi manajer. Anda apa? Emerald. Anda nggak perlu susah-susah memotivasi sampai pagi. Datangkan sukses seminar, belajar dari Crown Ambassador langsung, datang ke sukses seminar nanti. Saya belum sukses Bapak Ibu, tapi nanti ada Crown Ambassador yang sangat kaya, Crown Ambassador Abdul Qadir. Dia punya aset kekayaannya luar biasa. Anda harus belajar dari Crown Ambassador 1 ini.
Pak Santoso, saya banyak belajar dari beliau. Ya, datang ke Success Seminar nanti. Kalau ngomong-ngomong, wah mahal sekali. Success Seminar 100.000 atau 150. Mobil saya mau saya jual, belum saya naikin. Saya jual 150. Ada punya uang nggak? 150. Betul? Anda pasti kalau yang berpikir pintar, pasti Anda akan ambil keputusan. Anda jual 200 juta, akan laku kayak kacang. Besok udah ada yang ambil kan, seperti itu. Karena Anda tahu hasilnya. Kalau Anda tahu hasilnya, datang ke Success Seminar, hidup Anda akan berubah. Anda akan datang karena Anda tahu hasil yang akan Anda dapat. Promosi adalah penting sekali dan edifikasi tadi. Kemudian teachable. Kalau Anda membangun sikap Anda, yang paling susah adalah teachable. Membangun sikap untuk teachable, sikap mau belajar. Kalau Anda ingin menjadi pemain golf profesional, Anda belajar dari seorang ahli golf. Seperti itu. Kalau Anda mau kuliahnya lulus, belajar dari seorang profesor atau doktor. Nggak bisa Anda belajar dari orang yang drop out. Ya, Anda harus belajar dari orang yang memang sudah berhasil. Teachable adalah bagian yang susah. Sampai hari ini saya masih belajar untuk rendah hati, belajar, mendengarkan dan belajar dari Pak Sumaryanto. Apa yang kita susah sekali untuk menjadi orang yang teachable. Kadang-kadang kita merasa saya lebih senior, saya lebih mengetahui. Mungkin Anda berpengalaman sekali di bisnis network marketing lain, pernah mungkin. Tapi di sini sangat teman-teman, kita merasa hijau, kita akan tumbuh. Kalau kita merasa matang, kita akan busuk. Selalunya kita akan merasa hijau terus. Dan Anda tahu orang-orang berhasil selalu rendah hati. Ya, Anda lihat crown ambassador mereka rendah hati. Seperti itu. Teachable. Kita mau belajar, Anda akan punya bisnis yang besar. Ya, percaya sama saya bahwa di mana di sini kalau Anda mau rendah hati, mau belajar, itu bagian memang paling susah. Tapi kalau teachable, saya pikir teachable itu adalah nurutin apa yang dikatakan oleh Upland. Ya, diam aja. Tapi saya nggak melakukan. Itu bukan teachable. Teachable bukan sekedar ngangguk-ngangguk. Teachable adalah melakukan apa yang disarankan oleh Upland Anda. Upland Anda memang bukan bos Anda, tapi terus terang itu adalah arsitek masa depan Anda. Saya boleh kehilangan grup saya 1.000 orang, tapi saya nggak boleh kehilangan Pak Santoso, Pak Kartaviler, Pak Sumaryanto. Karena dengan beliau, insya Allah kita punya bisnis yang lebih besar lagi. Oke, sampai ketemu tanggal 23 di Jakarta. Terima kasih. Sampai ketemu.